sayang mana pak ko jo bini no tiuk subuh isiram no kubu aja. Awak tak tahu kira no bajanji jo bini no ko kalau meninggal ambo udah boleh ko bini sudah tu kalau lah tumbuh rumput gak 2 jangka di kubu ko dah tunggu siram no taruh supaya nak capek rumput ko tu tumbuh. Jadi ibu yang picayo na orang nyantan ko. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambo berterima kasihna ke panitia. Sekali kola wirid nantak pakai protokol. Ini bapak-bapak ini, iya kan? Kapata agak berang mo. Di mana tu? Di Pekanbaru. Ampe kata sambutan. Mulailah lama lo. Kata sambutan ampe. Apabila giliran ambo le. Orang tekan tu je. Iya kan? Ambo tanya ke ibu-ibu tu. Ibu-ibu kemari kemenangan ambo mengaji atau kemagi kata sambutan. Iya kan? Baisuk kalau cuy koyo ambo nak mua kemari lah. Rupanya ubek hati ambo tu di Allah kini. Iya kan? Tak ada protokol seorang tu. Iya kan? Alhamdulillah capek mulai capek sudah. Akhirnya kita baca Al-Quran surah At-Taubah ayat 8 balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang akan mau memakmurkan masjid. Kalau membangun musajid kok kini bu, ikulah banyak orang nanamut serupa beliau kok, iya kan? Langsung ia membeli bahan, kemudian nyo cari tukang, iya kan? Nyo unian tukang tu, itu banyak kini. Kalau ibu berjalan dari Jalan Padang Payokumbuh kok, tu ada di Padang Taruk, atau seorang orang lorang bersaji. Saya namanya orang ngalemeh. Ada cela di Piladang, saya laki dah. Lele tertinggi tu. Ada di kayu tanam jelai. Ada sinan rumah makan namanya Tiap bangun. Atau ada musajid sinan. Aturan mengalami membangun musajid fisiknya kok kini. Alhamdulillah kita bersyukur ke Allah. Lah banyak orang Islam dan banyak dia rezeki dan membuat musajidnya jopitinya seorang. Dan paling gadang mana ongkosnya ada musajid di Padang di tepi laut Al-Hakim. Ya kan kerja ada musajid. Tapi banyak pandam laut tu pitih habis dari bangunan musajid tu. Akhir-akhir barang miliar pitihnya habis. Allah mengecen dalam ayat ko nan paling ibu awak orang memakmurkan musajid ko ndak sarami orang berburu dah. Di kandang ko ada je berburu orang. Lai ana nari Jumaat jam berburu. Nama nalai salat nama tak salat sembarang hari sana malam siang pelo. Ya kan? Karena semuanya kegiatan kita itu akan berakhir dengan kematian. Kalau di dalam jam salat apa baburu je kokok menyala ke mati. Demo itu narusuh mo. Lapaya anak memisi Allah ilaha illallah apa itu ke mati. Jadi waktu beribadat yang dipagunon untuk baburu. Ya kan? Ambo asake aripa basobok sejurang berburu. Ya kan? Ada orang kamambe oto sari lalu karena oto tu diselayang lalu pelet je. Ya kan? Hanya tolong orang menyetopkan apa kapai kamambo kapai kasih cincin je. Yang layak dibeli buah naik. Alah berhenti tu. Nya calik dia pak tu ke dalam.
Nak jadi naik dah bang kan, nak jadi naik pak kecil orang nak ambil noto kok anjing saya di dalam je padahal ada orang lagi. Coba lah tabawa buruk seorang di dalam motor. Dalam motor tu ndak anjing saya dapat orang lagi. Tapi kecil apa nak tak mau naik tu anjing saya di dalam je. Jadi asal namanya karajo bapak-bapak nanti disuruh agama ada semarugian nama bayi awak di karajo nan disuruh agama lah, ya kan, supaya nama bayi awak ndak rusak lah teranglah dapat dengan cik tu. Lah itu nya, kan. Jadi memakmurkan maramian jamaah musaji itu nalangah orang gini. Amba minta apa-apa ibu-ibu nambah tetangga jo musala ko, ya kan? Jangan dijadikan musala ko kuburan. Jadi kuburan bala musala Pak Ustaz. Musala kini di keramik raya rencana-rencana. Apa kuburan? Yo, pilih ada kegiatan sinan? Enggak. Kemudian musala yang serancak ko, adakan salat berjamaah setiap waktu. Itu yang disebut memakmurkan. Tapi siapa yang memakmurkan musaji itu kata Allah, man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari yang akhir. Nah, kita sebenarnya yakin hari yang akhir. Indah usah hari akhir itu dulu Pak. Orang meninggal di kampung awak mati namanya. Ada orang nenggak kasar baso dari itu berbunyi tontonnya tabuh si ajang kang tu orang. Jadi rupanya banyak lo meninggal mati jangkang. Kena sikoa? Jangkangnya. Ini bapak ini. Iya kan? Kita akan berakhir dengan itu. Setelah kita masuk kubur, di dalam kubur itu menunggu hari kiamat lebih lama dari umur awak di dunia. Percaya tak? Ambil cik contoh, saya tak usah Nabi Adam lah, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berapa umurnya di dunia kau? 63. Jaraknya jawab kini lah 1500 tahun. Lah berapa lama dia dalam kubur? Lah 1427 tahun. Nujuknya Nabi Pak. Kalau orang paburu tak sembahyang itu marasanya kerate dek melekat 1400 tahun. Tentu jago silik melekat tu Pak. Di kamang kan nanti katona kan silik putih mandi. Anak tentu di melekat tu. Barana makan kaki apa bersilik tu. Iya kan? Yo karate di melekat Pak. Jadi jangan dikorbankan waktu ibadat untuk kerajo nang kurang berguna. Sarajin tu orang berburu lebihkan dia. Tidak Pak, tambah ganda no. Jaguar makan no, kapelo makan no, jo padi sudu no. Tu dia so. Iya kan? Karena mendandam no, amburu na dan gini dia lari lu je. Beko malam dan tutus ada tada mountain. Lek ketahuan dah parak tu siang malam. Enggak tak? Nak putul-putul ni orang berburu tu hari akek Pak. Nang kandik ke tambah banyak. Kaum muslimin jadi menunggu hari kiamat dalam kubur. Antah bari kabar kali lepek umur awak. Ambo kok mati gini ke Pak? Allah 73 umur. Akhir-akhir leka ke kiamat hari sepakan lah yang sudah mati itu. Apa? Ya kan? Tak tahu ada tak berapa ribu tahun hari ke kiamat. Kalau menurut ambo Pak lama hari kiamat kalau ngicen sebentar lah. Sebab itu kini di Padang orang membangun flyover serupa di Kilo 9. Mendaki sejauh laut tu. Kalau tahu orang hari kiamat tu tak bangun no. Ya kan? Salapan berapa? Berapa triliun berapa?
tunan memborong Jepang. Ya kan? Kalau tahu hari kiamat lah kita bangun ni musalah rejak ke? Indah. Jadi pitaru hambo ke bapak ibu-ibu nan kamaramian musaji musalah khazanatul ulum go adalah warga nandake tinggal di siku. Ya kan? Siapa orang yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir. Itu orang yang bisa memakmurkan musaji. Sudah tahu lah. Wa aqamas salah. Apa kalau rajin baca Quran dia pak? Tak kabasobok dia pak ayat mengician kerajuan salat dah do pak. Dia mau tak sobok lah do. Nan ada tak? Wa aqamas salah. Artinya dirikan. Jadi orang malah jadi pendirian dinyo amalan salat tu, itulah orang yang kamaramian musaji. De percuma na musaji awak rancak je musalah awak rancak awak salat di rumah jo indak pai ke musalah. Ya kan? Itu yang kedua. Ambo caliat tadi, ambo bau dua waktu maghrib, ado bau dua waktu isya. Sarancak tu sampai bau dua, ambo je terompa ke dalam. Terompa tu menujak cianjiang di luar. Lah di luar masalah sarancak, kau pelihara lah kebersihannya, kau tak satu mengeluarkan piti, jangan mengapulu ni. Lepas lah dapat tu. Itu. Aku masuk sampai ke dalam, baca pun tu rokok sampai wuduk tu. Itu kerajaan tak berterati tu. Kalau nampak dan orang macam menjampang putar rokok tu, ambo ganti telinganya. Ya kan? Jadi kau tak taparantian masuk ke masuk tempat bau dua tu kena dotong sarok di luar. Asinaan sinan campak rokok tu. Pak, ambo diacok ini naik ke Petabang. Diundang di orang Minang mengaji jauh. Itu pasal naik Petabang. WC di bandara sebab harum. Kenapa zakat tu? Karena dia di barasian taruh dia gelo parfum WC itu. Iya kan? Jadi kaum muslimin bapak-bapak ala adolo dibuat orang. Slop sendal sampai di sini. Stop sendal. Anda tak pandai orang baca apa? Lah dibuatlah pemberitahuannya serupa itu. Ayo bawa je terumpa je ke tempat bodoh. Iya kan? Jadi nampaknya tidak sadonya orang masuk tempat salat kau nambah iman. Sebenarnya kalau dijaga kebersihan bapak lo tak? Kalau dia terumpa dalam tapaknya tidak bersih berdosa tak? Ada orang sudah punya disiplin, nya tidak berterumpa ke dalam no. Tadi ada jajak terumpa awak sudah memijak kenyamanan yang tinggal sinan. Asal kira nak berdosa. Orang nak masuk pakai kaki telanjang tadi, dia tak tahu dah. Ya kan? Jadi kana ibana lah besok lah, ya kan? Kau masuk tempat wuduk tinggal sarumpa di luar. Tak. Ambo dibawa dari orang Minang mengaji ke Australia. Makan ke rumah makan orang Islam Thailand, Patani. Orang Patani itu di Thailand Islam, Pak. Ada anak kurang 2 tahun baru, Pak. Berputar-putarnya itu di jalan. Ya kan? Mengalah anak kokah. Kiranya dia mencari tong sampah untuk mencampakkan sampah ke tempatnya. Padahal penduduk Australia itu, Pak, agama pertamanya Katolik. Tak ada orang yang beragama Islam. Orang Islamnya campaan pun tuang rokok di dalam tempat bau dua. Lah baik, anak-anak di bawah umur 2 tahun berputar-putarnya mencari tong sampah. Amanan cadiknya jurang mesok siko tu. Dia kan mandi sebab secara umum tu tidak seorang-seorang. Bila nama esok nak lain besok tak cerita lah. Itu rancaknya lah semula dan dua tadi tu pun tu rokok dalam. Menunjuk siapa yang nyampaan tadi tu.
tak pandai, masuk tak dilarang no. Tapi jani tempat bau duit tu dicampaan pun tuang no. Ini bapak-bapak. Anak kita lain disiplin, iya kan? Awak lagi anu nyolai, iya kan? Jadi orang barat tu pak, kalau Islam lah agamanya, karajonya lah elok. Ini telanjang kan dia, tak sampai kainnya pakai. Tapi dia menzalimi orang kan tak? Pak, paru-paru awak butuh udara segar. Ada masukan nikotin ke dalam melalui roh. Ambo pak, sabalun pai ke Padang, semacam parak lah diajan di apa ambo di kampung. Sampai parak santo. Ini terkena ada pak santo. Di Padang timbakau namanya dorang. Santo tu bagatah pak. Lu bercarang lu, ujung lu kata tu bercampaan. Kalau tak dicarang lu tinggi, rusak daun yang di bawah nerancak. Jadi paling-paling daun santo tu melaki langkeh 7 lenggek. Dan di bawah namanya tapak, dan ditakah peminggang. Dan dia tenan santiangnya. Jadi bercarang. Kecik ayahmu capek ang jago pagi yo, ke mencarang santo. Kalau lah paneh hari gatah no keluar paniang awak dalam tu. Jadi daun santo tu pakai nikotin, mencarang santo tu sana awak tidak boleh hari paneh no. Keluar gatah itu masuk ke hidung, bisa pingsan no dalam parak tu. Nah, itu yang pertama tu. Rokok pakai santo tak? Yo. Nah. Kemudian bapak ibu-ibu, orang yang mempunyai pabrik rokok kok di Jawa Tengah, ya kan? Itu orang Cina pak. Orang Cina yang membuat rokok tu sekeluarga sampai ke anak no, minantu no, tak ada yang masuk. Banyak kau tak masuk apa membuat rokok. Nah itu lah, tanya orang. Kami lah mauji orang Cina kau je. Lobak sawi, lobak biasa, sayur lain-lain. Pokoknya sayur-sayur lah. Di sabik sayur itu sadono kami kan memelihara babi. Ada yang ke babi itu habis sayur. Kami uji je tembakau kalau kami sabik daun tembakau ko bagi ayah garam. Ndak amu babi memakan aja. Sadang babi setahu tembakau itu racun. Orang yang dia giaka banyak ndak tahu. Atau pak mana salah kecil kok kebangi pak kedem bangi lah. Ya kan? Ini ibu-ibu dah. Dek kan dia sendak mau makan tembakau tu dok. Tahu no basora racun. Ada orang bertanya kamu di alam panjang. Jadi siapa membawa rokok ke Indonesia dulu kok? Nak membawa Belanda pak. Iya kan? Jadi tak jajah awak secara ekonomi sekarang. Coba etong apa nalam esok sejak kecil sampai kini apa etong berapa beli rokok sehari? Etong sebulan, etong setahun. Ambo berhenti merokok, ambo kecil je lah kapak ya. Gaji kecil na dulu baru je orang rumah sampai orang nak 2, orang nak 3, nan pabrik cik baru. Lah 2. Gaji kecil. Pakai rendah lo ijazah STM, ijazah sekolah agama ndak laku, anda naik pakai kau. Jo rokok kau hutang. Mungkin so mana lo pak udah garam sirah tu nak. Jadi lah bodoh lo mau dari babi seri itu. Iya. Iya kan? 2 bungkus habis sehari. Dah cuci orang rumah. Utang rokok udah tu ada gak seperampe utang wak. Takajui embo Pak Ramli. Utang rokok saya. Kalau di Peturian gadang dari utang sambal. Atau mau lagi dari kuih sana. Berhenti semua besok. Lembo tahan. Itu mulainya dulu Pak. Bisa di perhentian besok. Kau bisa. Kalau hati ya menyuruh. Tapi kalau orang menyuruh tak bisa dong. Cuma perbandingannya dan itu salah. Sedangkan dia tidak mau makan tembakau. Ada awak diurui tiap hari. Apa-apa. Ini dia kan dia mula ya. Kalau dilarian ke bawah seketik kon dia. Di bagian kepe kombuat
nelpon dia, Bu, boleh bertanya cik, ibu mana suka suami perokok je enggak? Dapat tu. Ambo kecil ni lah ke ibu ya. Dah di samping gadang lo utang maisok ko. Kecilnya, maaf ya dah. Sabananya malih mo lalu jodah. Baik tu. Bau ci ayam muncung dah tu. Ambo tanya lah Pak, maaf ya. Bamang kolayamu aja ambo lalu ambo takui kepada soj. Sebenarnya jajuk ambo bau muncul dah bau rokok tu. Pi ambo takut kepada so atau kau melalok je jodah. Ini Pak, tu narasi ambo mengeceng kapak tu. Baranti nangai so, lalu terang ada Pak tu. Pasti Pak tak sadar saya Pak bau je dek lama nu mesok tu ni. Apa bau je ke tempat bodoh. Aku cempak tu sana lah. Tak perlu dengan Ustaz Ristordi itu ternyata kau mengecek tu tanya. Apalah udah so tu. Jadi paru-paru butuh udara segar, dia tembakau. Sudah tu diambuhan di sebelah awak ada orang produksi. Mau cari orang perokok tu tahu, lebih itu sekecil orang produksi. Asok lupa, begulung-gulung tu. Ada bayi, ada anak-anak perokok pasif, orang lentak merokok. Asok rokok nak keluar dari paru-paru awak nalah diambuhan tu. Iri no di orang lentak besok lebih bawayo dari awak nan maisok rokok langsung tu. Jadi ulama mengecen orang perokok ko zalim tu maniayo. Pertama maniayo dirinya, dan kedua maniayo orang lain. Nyotulihan di orang rumah sakit di Jati, ampe balik macamnya kezaliman orang perokok untuk lingkungan. Lagi kapak dengan kecil tentu. Sampai balik macamnya kezaliman orang mesok nan tak mau berhenti di tempat umumnya mesok je. Sampai balik kezaliman ni. Tu terakhir kok lagi kapak dengan kecil dia ni. Bila di Serogo nanti kemudian tak ada rokok. Apa ingin masuk Serogo, masuk neraka? Jawablah jangan niam eh. Berhenti besok. Tak ada rokok di Serogo. Kalau ada rokok di Serogo, sebanyak tu isi Serogo, baras bak kenyuasian dan malaikat Ridwan. Tu siang yang kami nyapu abu tu. Bamentun di Serogo tu awak manual selepak, indah ada menyemai, indah ada batanam awak batanam lah, mambi selai. Tu mengkau tak ada, mengkau membuat karajo di Serogo tu manusia tak ada Pak. Siapa yang kau kerajuan? Pak, tak ciri je tekan ciang saya tak ada di Serogo tu. Ambo kalau bahasa awak tu ambo baca kan tak ada. Kalau di Padang ni sabut tekan ciang tu wangi orang Pak. Kalau Kamang baso tu basonya sehari-hari, tekan ciang tu buang air ketek, ya kan? Tak ciri buang air gadang. Di baso tu buang. Tak ada lah do semua di rumah gua. Kan sini banyak pisang dulu. Kan ditabang pisang tu, batangnya karabah tu, asinin saya terjik ni. Atau bapu je dia mengolontar ikut tu. Ada ayat. Itu Pak. Akhirnya orang lah semua di rumah lah kamar mandi. Sudah baik terjaga juga. Tu mengko banyak masa dulu tu orang di kada kebersihan ku tahun 60 timbul kada. Hanya lagi nama orang kada Ganepo. Sebab Ganepo tahun 60 tu. Tahun 65 bagola PKI batukar lu nama kada ko. Kada Gestapo. Ya kan? Sudah tu dibuat de pemerintah Partai Golkar. Kada Golkar lu no. Tu keluar plastik asoy. Kada asoy lu no. Kada dengan kata tu. Atau disesuai nama orang tu jom masuk. Jadi kaum muslimin pernah ditanya dek jamaah ke Ustaz Abdul Samad, lai ada rokok di Serogo Ustaz, nyo indak nyo baca saya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum
walakum fiha ma tad'un. Apa yang kamu minta di surga itu tersedia, apa yang engkau inginkan diberi, ya kan? Tapi kalau apa kamar rokok di surga pai menyalai api no kena rokok ya kan? Akan sama itu indah terjadi lagi. Akan rokok itu terpanggang pak. Jadi tiru selambo pak. Ambo tahu warna lama rokok tu pak. Ambo sama rokok buat kopi. Kopi itu setengah saya pi pakai gula na sakit. Ciri kopi itu diubah ke rokok gudang garam na. Ni kan banyak cangkihnya rokok tu dari di so. Diubah. Itu diminumnya kopi, dibitunya rokok. Tahu mana betul? Tapi banyak datang mudarat dari manfaat ambo berhenti jelek. Lah 31 tahun ambo kecil kapak ya. 3 tahun berhenti merokok, tahun gua pitihnya untuk umrah berdua. Coba itu saya abang merokok dulu sampai gini, ya kan? Orang mubazir, saudara setan al-mubazirina ikhwanus syayatin. Di mana tak mubazirnya? Kalau martabak Mesir di Bali itu pak, ya kan? 2 bungkus rokok tu sehari, itulah pagi petang makan martabak Mesir. Martabak Mesir 25, udang garam Surya orang gini. Berapa? Itu tak berhenti merokok tu tahu cara merokok tu satu. Ambo mengko tanya ande nak merokok lah tak tahu mau beli rokok tu lah. Ini. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi orang yang kamaranian surau kusya, orang yang mendirikan salat, ndak orang yang mengerajuan. Orang mendirian salat tu pak, kalau tiba suara azan, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang sedang rami membalik kena. Orang membalik itu kurir. Kurir itu siapa mutus? Allah. Ya kan? Jangan camih asal orang kecil ke orang membalik itu. Ambo salat dulu, tunggu kat setengah jam. Ya kan? Alkun suruh Nabi Allah balik kurir ke sini. Jadi kalau kurir memang ganggu awak, ya kan? Nan bos menentukan hitam putih hidup awak, Allah jangan dilayani kurir dulu. Layani panggilan Allah, karena beliau nan memutih menghitamkan ba'a keadaan hidup di dunia. Kalau Allah berkehendak, pak, Nabi Ayub, Nabi taat, 7 kali tahun sakit, pak. Jadi jangan pak sangka orang lama sakit itu Allah benci kenya. Orang sakit itu pastinya mendoa taruh ke Allah. Jadi dengan adanya sakit, takana dinya taruh mendoa ke Allah. Cuma orang tak sakit-sakit pak, timbul sombongnya, calik dendang, dan sajadin rajin olahraga, taruh makan telur separuh masak. Ya, sehat badannya, timbul kesombongannya. Kalau orang tak pernah sakit, ini sakit tu mengingatkan Allah menggenggam mati awak supaya zikir kayaknya. Dia tak rancak lah awak tak sakit-sakit tu bu. Jadi ibu nak sehat 10 tahun minta ke Allah sakit dalam agak sebulan ya Allah. Tapi makan ambo banyak ya. Ya kan? Minta sakit tapi makan tak patah selero. Tu minta ke Allah. Jadi yang menentukan semuanya Allah. Kalau mengarajuan salat orang merupak tidak acuhnya orang azan tu pak. Ketika terjadi banjir Nabi Nuh dan naik kapal ya, orang sampai pulau pasang ni pak. Itu madanya umat di zaman Nabi Nuh tu dan beriman sampai pulau pasang suami istrinya. Dan banyak naik kata itu binatang. Ya. Kalau tak naik binatang, punah binatang kau.
Kenapa? Sebab banjir Nabi Nuh tu seluruh dunia terendam di air. Bukan Aceh saja, bukan Sumatera Barat saja, bukan Sibolga saja, tapi seluruh dunia. Belum ada banjir yang sebesar itu. Nah, jadi ketika itu seluruh binatang malah turun dari kapal ko, orang nang ke sawah balik, orang nambah bendi lah menambang bendinya balik, untuk memudahkan komunikasi antara binatang tu dipandailah mengecek di Allah. Dan orang awak tu dulu kan menjajah namanya jo kabau kena jo bantiang. Bapa sang kabau jo bantiang ko bagi kali bajak tu bagi bajak lekang, ya kan? Lah dipasai bantiang ko sejak pagi, tengah hari pukul 2 malam lewat 30 orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tagak jawi ko. Tak boleh bantiang ko melo bajak lah. Anak kecil orang nama macik bajak di lekang bang ko tagaang. Tak terang ada orang azan je. Kesembayang orang ada mana sembayang dan jawi macam. Wa alam ini anak orang kan je. Orang ko wajib salat je. Alapian dulu dari bajak ko, ada yang bisa makan rumpui. Wang sudah salat bisa minum kopi. Akal alapian je pandai tu. Habis kuang pasang itu balik melaki orang azan nasar aja. Akhirnya membawa tanya ke pak ibu-ibu, awak kan banyak orang tani kan. Kira-kira nak dikecek bantiang cakap salah atau mana? Jawab aja nani Allah. Benar atau salah? Benar. Tapi orang kau tak muat. Sawah seperti ini tinggal no taruh lah, tambah no dia tak lo sembahyang tu. Anda sama saja dia namanya nak jadi. Apa? Ada. Sedang bantiang le mengerti no orang azan. Akhirnya mau bertanya ke Bapak dan Nadir kau. Ada tak di kambang ini kau orang bagamo Hindu, bagamo Buddha, Kristen Ortodok? Tidak. Orang Islam tidak sembahyang. Aku nak sedih hamba mendengar. Kok sekadar ada sekecil ibu nak ada hamba. Kok banyak. Akhirnya hamba tanya secara detail. Orang sampai mendengar kaji kau ada tak nantak salat? Baru kau ustaz tanya itu di masjid lain ada orang mengaku pak. Jujur ya. Ada yang tak salat yang datang mendengar kajian boko, ada je. Ni dole bangko payang mendengar kaji yang tak salat. Ambo managi mendengar pantun apa tu je. Ambo menonton di TikTok je. Indah YouTube dan kaji tengah 2 jam tu mendengar di TikTok. Ya kan? Coba bayangkan. Tapi dia jujur pak. Akhirnya membuji jemaah kau sekali lagi. Ada tak nantak sembahyang? Nak datang mengaji gini kuah. Menunjuklah. Kalau pandai sembahyang apa kecil lagi tambah kadang kananya. Di masalah lain bertanya tu mengakunya pak. Rupanya datang mengaji kaji itu ingin mendengar pantun. Tak untuk lebih taat kepada Allah. Jadi salah satu sarana dan prasarana yang indah telah berdiri di kampung awak ko ha. Jorong adri. Jorong ampe kampung. Ya kan? Kita ramaikanlah masjid ini. Siapa yang akan meramaikan? Bukan orang mengerjakan salat, tapi orang mendirikan Orang mendirikan salat tergetar hatinya mendengarkan kalimat azan, nyo tinggalkan kesibukan sadonya, nyo turik panggilan Allah ko dulu. Itu ndak habis sajam dari salat sunat sampai salat sunat lo 2 rakaat sudah zuhur, ndak habis. Tapi kenapa yang ibu jawab tadi, ada ndak orang Islam nantak sembahyang di kampung Ilie ko banyak gitu ibu? Kan sadis dah, ya kan? Apa? Berarti kita bana lai picayo indak bagamo Islam. Kalau menurut ambo pak, kalau ndak ke salat dah, rancak baranti saya dari orang Islam.
saya bubar beragama Islam. Itu saja. Sebab itu menitipu saya diri awak. Apakah salat ini kepentingan Allah? Kapi awak di kompeten agam ke sadonya pak, dari agam timur Padang Taruk tu sampai ke Luar Wasuang. Kapi awak orang agam ke sadonya. Allah tetap Allahu Akbar. Kapi awak se Sumatera Barat ko, Allah tetap Allahu Akbar. Jadi kepentingan siapa salat itu? Kepentingan kita berkomunikasi dengan Allah. Artinya orang yang berhenti salat putus komunikasinya dengan Allah. Untuk musaji musala dibuat rancak-rancak, kalau tidak ka dimakmurkan. Sudah tu siapa yang kemakmurkan musaji go wa ataz zakah, orang yang selalu membayarkan zakat. Ya, ada orang kau pak menerima rezeki dari Allah, amuh mengeluh anda. Sedangkan awak semua awak sepaknya lagi hak dek kawan rokok, terima kasih. Terima kasih itu artinya diterima rezeki kau dari Allah, tu dikasih balik sebagian untuk jalan Allah. Tidak menerima saja. Terima kasih, sudah diterima, dikasih. Zakat ini bukan semua pak. Kalau padi dapat 60 sukik, 10 sukik keluar. Kalau ameh ndak ameh perhiasan sampai 10 ameh keluar 2,5 ameh. Kalau awak menggalih bapak-bapak ibu-ibu 2 juta keluar 25.000. Kalau itu dihitung sampai dalam setahun. Kendak gadang mereka. Kalau orang membuat masalah je musaji, kau pak, kau tak tanggung-tanggung pitihnya nyo keluar lagi. Kau tak zakat namanya. Ya kan? Diwakafkannya dirinya dan hartanya untuk membangun rumah Allah. Kalau zakat tak je boleh untuk rumah Allah, kau tak pak? Karena ada musaji dibangun masyarakat tu tahu tang pengurus. Aku zakat mau pembayar utang tak boleh tak pak? Apa asal pitih nak kadiagian kamu saji jangan nama zakat atau nama wakaf. Tidak ada asnaf yang 8 itu masjid. Tak ada. Jadi zakat kamu saji tak boleh. Kalau ingin membantu masjid, keuangannya wakaf, sedekah, infak. Ambo mencari jalan kota. Itu kota namanya. Kota infak. Itu nama tu. Jangan kecil kota sedekah. Infak. Kalau sedekah tidak ada lah ibu jawab pak bapiti malam gua. Apa ibu bisa bersedekah? Wah, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Jadi nama nan sampili karyang bersedekah yupiti galak siapa banyak. Ikut sudah mengeluarkan putih tidak amuah, tidak lomuah galak bentuk harimau damam saya. Kalau kota infak tu bu, itu bukan sedekah, infak. Jangan galak suku kotak tu isi. Bu, ni kalau selesai jalan tu jangan galak suku kotak tu nak isinya. Nak isinya. Jadi kalau infak diisi untuk apa? Untuk kesejahteraan pembersihkan rumah ibadat. Ya kan? Di tempat baik tu harus dibeli pengharum. Siapa yang dipercayaan mau urus musalah kau wali itu taruh. Berapa tu habis pembeli itu? Makanya orang tak sakit kepalanya masuk WC itu pak. Ya kan? Seperti WC di bandara tu barasih. Ada pak di Andaleh di Padang. Anak tu kuliah di Jerman. Berapa senan? Dia bawalah kawannya orang Jerman tu 2 tahun mualaf baru.
Kiranya musaji di andale itu kini lah berubah Pak, kini lah berhasil baleak-leak kotoran di tempat bodoh. Aku cek mu'alaf tu Pak, ialah sebenarnya Islam orang di kampung ke aja. Ya kan? Baru tu aja lihat tempat bodoh. Islam itu memelihara kebersihan. Kau bakal lolok saja. Lalu tu, awak lah berpuluh tahun keturunan Islamnya 2 tahun mu'alaf baru. Ini. Jadi nan paling mada tu Pak, memang orang Indonesia kau Pak. Nya banyak agama Islam pi mada. Islam tak mau sembahyang, Islam tak mau sedekah, Islam tak mau puasa. Islam dia sayang dia anjing pada anaknya. Dia palu anjing tu dia tertutup Pak. Dia kan anaknya menangis seperti dia kan. Itu orang Islam bukan orang kafir. Ambo ni mencari orang Belanda berburu dia orang Cina. Ya kan? Orang awak. Orang awak tu mayoritas beragama Islam. Actually, ayat ludah anjing tu najis tak? Najis. Apa nampak buru ku ada, pak yang kini ku nampak buru lah. Lain pak basuh 7 kali Sarawak pak tu. Sekali jo tanah, lain juga lah orang pemburu. Ikut untuk keselamatan apa dia kira negeri yang mendongkol apa keren. Apa Malaysia jadi Rinso itu kan Malaysia tu. Pindah ada tanah suci. Itu tidak bersih dia. Kalau di Palu anjing Pak tu ndak Sarawak senang kanal itu doh. Baju kanal tu Pak, di ludah anjing tu. Ya kan? Awak tambah lama je Pak. Percaya tak Pak ibu awak tiap hari ikut mengajar pintu kubur? Percaya tak? Percaya. Awak kan datang tiap lama umur kini nyek lah 75. Lama dipakai aja. Lah hidup je baru aja. Padahal orang ko tiap hari mendaki pintu kubur. Ada ayat Ustaz ada alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Engkau sibuk dengan mata pencarianmu di dunia mengumpulkan harta tanpa engkau sadari engkau menuju ke pintu kubur. Kalaulah mati awak Pak, tabuh di gua tigo badan maganjua berbalik pulang ke tampe asa mula jadi suri ke tanah nan sabingkah. Badarun ayat pemandian Malaysia bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi ayat bungo. Bararak badan ke surau tiba di surau dibujukan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro iyo ke pandam pekuburan tagolek diliang lahat tanah sabingkah bapa kalang mailang madok kabilek di bateh papan nan saalai. Badoroh tanah penimbunan tatagak mejan nan duo ditanam si pudiang hitam kubur tertimbun orang pai. Pertanyaan ambo sasayang-sayang orang jo bini no lei buik no dango-dango kacik dekat kuburan tu yuni no mai ko gak 3 bulan dia dah kama sama pai dah ya kan nan kebanyakan selang air bali no dia orang kemati bini ko iu buang no ujuang selang air ko ke kamar mandi. Pagi-pagi sudah sembahyang subuh hanya siram kubur ko jo aye. Lasa tahun ni siram no jo. Aja no tetangga sayang mana pak ko jo bini no tiuk subuh siram no kubur. Awak dah tahu kira no berjanji jo bini no ko kalau meninggal amboda udah boleh bini sudah tu kalau lah tumbuh rumput gak 2 jangka di kubur ko dah. Tunggu siram no taruh supaya nak capek rumput ko tu tumbuh. Jadi ibu yang picayo na orang nyantan ko. Kami je Pak Yusrizal tu itu kerja di PT Semen Padang. Ya kan?
Tapi beliau masuk je pendidikan. Ambo masuk melalui jalur tukang kek. Tapi akhirnya sekantua je beliau. Ana bisa meminah namo ke kantua takdir Allah karena ambo jadi mubalik. Kau tak cocok di pabrik kau doleh. Dipindah ke kantua. Di patamu lejo buya zinan. Buya seti katap. Amal jam je beliau. Akhirnya ambo menggantian beliau. Kan? Masa bola. Dan orang siko ko anak sekantua je kami jadi induk sabang kami, beliau tu datuk sami je. Armen Anasar namanya. Ni kan? Orang siko tu. Kalau buya masuk di PT Semen Padang tu dulu dari bawah ada ijazah STM tak ada, ijazah SMA tak ada, mengakar aja mangkek simen. Kongki tinggi melisannya padang panjang beli lobak kapai lai takak pegawai tiba di gudang memuai gerobak. Begitu. Dia sabar sih. Ya kan? Akhirnya ijazah sekolah agama pesantren tu laku je menjadi. Setelah saya bekerja lebih dari 11 sudah lebih dari 16 tahun, pindah ke kantor. Laku ijazah tu. Disederajatkan dengan man. Itu Pak. Ya kan? Jadi kami kok orang pensiun kok di Narok. Menlah pensiun kok langsung baga buang je PDIP. Nak bertembak mega PDIP itu di kami ada penurunan daya ingat dan penghasilan. Tanyalah ke Pak Yus tu, barangnya menerima pensiun gini lah. Masuknya ke pensiun 10 juta gajinya. 10 juta tahun 2009 gadang tu bu. Gadang gaji PT Semen Padang. Tapi pensiunnya kita orang pensiun Semen Padang kok sudah tu dapat sekik dua, kena sekik gula, sekik kilo. Sudah tu badannya habis serah lapang tu mati. Kena sama juga dia sekolah dulu di SMP. Pak Mustamir Dawis namanya. Itu di kampung, di Kapau kampung. Itu alun pensiun lah stroke. Ya. Jadi bermacam-macam akhir kehidupan kita ini. Ada yang mati mendadak, ada yang stroke bertahun-tahun, ya kan? Ada yang sakit lama lah diponis dia dokter tidak bisa sehat, kira sehatnya begini lo nya beliau. Apa? Itu kan Allah. Saya doakan semua jamaah yang hadir di masjid, di musala Khazanatul Ulum malam ini. Ya Allah, berilah kesempatan jamaahku puasa Ramadan ya Allah. Kuatkan tulangnya untuk salat tarawih ya Allah. Musala Khazanatul Ulum ku lain tak bertingkik dah ya Allah. Mendata dari rumahnya. Dan berilah dia kesehatan untuk puasa di siang hari. Andaikan ada jamaah ini seminggu puasa yang meninggal ya Allah, langsung masukkan dia ke surga ya Allah. Orang yang meninggal di bulan Ramadan dengan takdir Allah, dia tidak akan ditanya di kubur bu. Tidak ada pertanyaan kubur. Tapi jangan ibu doa sejak kini mati lah di bulan Ramadan. Jangan. Itu meminta namanya. Ya kan? Mati itu ajal, tidak diminta. Nah, Ramadan tidak lama lagi. Yang tidak bisa kita terka, apakah kita akan diberi kesempatan hidup? Kalau mendoa kita baca taruh Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Kamilah selamat mendapat berkah, dapat musala baru ya Allah. Supaya kami salat tarwih di musala baru wa balighna Ramadan. Kan kami di bulan lebih dari itu bu. Ambo siana mendengar kaji ambo langsung serupa ikut di musala di musaji atau mendengar di YouTube itu ambo doakan. Doa ambo masuk Allah jamaah na mendengar kaji itu nan mamalkan masuknya ke surga ya Allah. Walaupun yang mendengar kaji sambil lalu ya Allah.
batang gadang ambo panjek dahan jorantia ambo titih karena sinan talatak pangkatang dalam tangkai ada badahan dalam dahan ada bungo dalam bungo ada badaun kok tagoyang bungo sedang kambang talantak putih sedang laki talendo buah sedang masak dek capek kaki tangan ambo minta maaf ke seluruh dosana ambo dan suku sikumbang bako ambo dan suku pisang sapa sukuan awak anak kemanakan dan ceniago nini moyang ambo dan Melayu bini ambo orang Melayu mungkin tak kabara jauhnya suku di Kamang Mage jadi baso malah orang Salo itu banyak berasal dari Kamang baso tu Salo tu kan baso tu kini kan berpisahan Kota Baru je Salo kan dua negarinya lah sesuai nanti pak orang Kota Baru kuat turunnya dari sampai angke beda adanya orang Salo dari Kamang jadi dipisahan negarinya tu gini amannya mudah-mudahan itu Jawa siko Tilatang Kamang Palupuh Kamang Mage itu cik kecamatan dimekarkan jadi 3 kecamatan mudah-mudahan kita sayo sakato saja sayun sapat kuat sapilih setarik sadonya kita nanta tungkui sama makan tanah tatilantang sama minum mambun lai sama dimakan indak sama dicari semoga orang jorong sampai kampung akur saja sadonya dalam mengerjakan pekerjaan di kampung kita ini nasihat ambo cele apa nan datuk-datuk jangan menjual tanah je tanah tu baca lah dalam sejarah latik-latik tabang kasasak timur sasak mari makan kok lah natina nenek turun ke mamak pusako pindah ke mana kan lah untuk dijual dah itu tak ada pak tau banyak ada tuak ke penjual tanah pak atau tak nenek mamak namanya lah nenek ngangak mudah-mudahan Allah memberi kita hidayah dan petunjuk kalau dia maaf pak bu ini yang mau pantun cik lai di mana tak jalan kaguguat dake pasar padang luar sungai tanang di bukit tinggi tasabui airnya jani di mana cako pintu ke masuk sinin lo pintu ke keluar lambo lapeh jamaah jati dan suci jemukon jani apa ilalai billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.